warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, lakukan terlebih dahulu rutinitas pagi, yaitu sholat duha, membaca doa setelah sholat duha, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Asmaul Husna. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang indahnya saling menghormati sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Namun terlebih dahulu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silahkan kalian buka bukunya halaman 3. Pelajaran pertama, indahnya saling menghormati dalam surah Al-Kafirun. Subtemanya, sekilas pengenalan surat Al-Kafirun dan makna surat Al-Kafirun. Anak-anak, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam urutan Al-Quran. Jumlah ayatnya terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Baca surat Al-Kafirun dengan artinya dari ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Anak-anak, makna surat Al-Kafirun ayat pertama menjelaskan bahwa ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Sebagai contoh, kita tidak boleh ikut campur atau kita tidak boleh mengikuti ajaran ibadah orang lain. Misalnya, karena kita berteman dengan orang lain, dengan orang beragama Kristen, maka kita ikut menjalankan agama Kristen.
atau sebaliknya. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa begitu juga dengan orang kafir. Mereka tidak boleh melakukan peribadahan sesuai dengan agama yang dilakukan umat Islam. Ayat keempat dan kelima menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Kita harus menjalankan agama sesuai dengan tuntutan agama, ajaran agama masing-masing. Arti ayat yang keenam menjelaskan bahwa kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Kafirun ayat ke-6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Anak-anak, kesimpulannya bahwa pertama, sebagai orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita dilarang untuk menyampur adukan agama dengan cara melakukan peribadahan sesuai dengan tata cara agama Islam. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah. Yang ketiga, kita harus bertoleransi dan menghargai agama orang lain. Anak-anakku sekalian, dengan adanya toleransi antar umat beragama, maka kehidupan kita akan terjalin dengan indah, karena tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perselisihan, dan hidup rukun akan selalu terjaga. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan makna dari surat Al-Kafirun tersebut. Demikianlah pembahasan untuk kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai tugas dari Ibu, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 5 yang ada di buku paket dan mengerjakan LKS halaman 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.